Hai, di video kali ini saya akan nge-review sebuah mesin yang mudah, cepat, konsisten, dan rasa yang dihasilkan juga tidak mengecewakan. Nah, biasanya orang yang pesan mesin ini punya profil yang sama, yaitu bos-bos yang punya kantor, hotel, usaha, dan atau mereka yang hanya hobi kafein. Nama mesinnya adalah Magnifica S dari DeLonghi. Oke, kita masuk ke spesifikasinya. Mesin ini adalah mesin fully automatic, atau sebutan lain untuk mesin fully automatic itu adalah beans to cup. Beans to cup itu artinya kita masukkan biji kopi, cukup tekan tombol, dia jadi secangkir espresso. Nah, apa sih itu mesin fully automatic? Apa bedanya dengan mesin-mesin semi automatic atau mesin-mesin komersil? Jadi mesin-mesin semi automatic itu kan biasanya barista giling-giling sendiri, dosing atau timbang sendiri, tamping sendiri, kunci ke group head, kunci sendiri. Semuanya banyak proses yang melibatkan tenaga manusianya. Nah, untuk mesin fully automatic, proses-proses itu tadi itu digantikan oleh robot, oleh komputer di dalam mesin ini. Jadi mesin ini dia tamping, dia dosing, dia keluarin yield-nya berapa itu diatur oleh mesin, jadi kita tinggal tekan satu tombol jadi kopi. Terus dimensi mesin ini adalah tingginya 34, panjang ke belakang 43 cm, lebar 23 cm. Jadi lebar 23 cm itu sejengkal lah. Biasanya jengkal orang dewasa itu sekitar 20-25 tergantung tinggi badannya. Jadi otomatis mesin ini muat di counter Anda, jadi nggak makan banyak tempat. Beratnya tuh 9 kilo, nggak berat, jadi walaupun dalam kondisi terisi air kita gampang pindah-pindahinnya. Kapasitas hopper itu adalah beans container ya, adalah 250 gram. Jadi kita bisa masukin satu bungkus 250 gram, langsung masukin semua, dia bisa tampung sekitar 250 gram. Terus wattnya adalah 1450 watt. Jadi kalau mau tahu 1450 watt itu seberapa, seperti kettle air panas. Jadi kettle air panas itu umumnya wattnya itu sekitaran 1000 watt, atau seperti kettle Buono, kettle Brewista itu sekitar 1800 watt. Jadi bisa dibilang mesin ini terhitung wattnya kecil ya. Sekian spesifikasinya. Oke, sekarang kita masuk ke cara pakai. Jadi kalau mesin ini dia ada auto flush-nya ya. Setiap mesin kita hidup atau matikan dia akan flush sendiri. Jadi buat yang belum tahu apa itu flush, flush itu adalah ngebilas group head. Biasanya dilakukan oleh barista yang pakai portafilter. Sebelum pasang dia flush dulu, nge-flush atau ngebilas bubuk kopi sebelumnya supaya minyak-minyaknya itu kecuci. Dan mesinnya lebih terjaga keawetannya, kebersihannya. Terus mesin ini juga bisa setting volumetric ya. Cara setting volumetriknya itu gampang, tinggal tombol brewingnya itu ditekan lama-lama. Setelah dia ngalir sampai volume yang kita inginkan, kita tekan sekali lagi, nanti dia akan nge-save, dan selanjutnya dia akan tetap menghasilkan volume seperti itu. Jadi kalau mau lebih konsisten setting volumetriknya itu lebih bagus pakai timbangan digital ya. Timbangan digital yang presisi. Terus kalau mesin ini untuk nge-steam kita nggak bisa langsung. Kalau kita langsung putar knobnya dia akan keluar air panas doang. Tapi kalau mau steam kita harus tekan tombol steam, supaya ubah dia menjadi mode steam. Setelah itu kita putar knobnya baru dia akan tembakin uap. Nah, untuk masalah steam one, kalau saya rekomendasikan lepaskan aja tabungnya, karena kalau dengan tabung itu, tabung steam one-nya, kita nggak akan bisa dapatkan microfoam. Jadi kalau saya saran, kalau memang mau bikin latte art pakai mesin ini, bisa-bisa aja, cuman harus beli milk jug yang kecil banget, yang ukurannya 200 ml, kapasitas 200 ml, sampai 250 mili. Kalau di atas itu udah susah karena nanti whirlpool-nya nggak dapet, sehingga kita nggak akan bisa menghasilkan microfoam. Jadi
Kalau mau steam, lepasin tabungnya, steam pakai milk jug yang lebih kecil. Nah, terus kalau mesin ini saran saya untuk digunakan seperti kita menggunakan mesin yang ada portafilternya. Jadi di mesin ini, di tengah-tengahnya itu ada tombol flush manualnya, tombol bilas manual. Jadi kalau sebelum barista yang pakai mesin komersil bikin espresso kan dia flush dulu, bilas bubuk kopi dan minyak-minyak sebelumnya, baru dia pasang, ekstraksi, setelah itu buka, flush lagi. Nah, mesin ini juga bisa digitukan. Jadi sebelum kita bikin espresso, flush dulu. Flashnya nggak usah lama, 3 detik. Biarkan airnya mengalir 3 detik. Setelah itu matikan, baru tekan tombol brewing. Setelah brewing, flush lagi selama 3 detik. Tujuannya untuk menjaga mesin tetap bersih. Jadi kita nggak usah repot sering-sering descaling. Sekian sih cara pakainya. Oke, kita masuk ke keunggulan mesin Magnifica S ini. Jadi dia ada auto shut off. Jadi auto shut off itu misalnya mesinnya kita diamin 1 jam, dia akan mati sendiri. Jadi hemat daya. Yang kedua itu auto flush. Setiap mesin mati sendiri tadi, dia akan nge-flush dulu, keluarin air putih untuk cuci group headnya. Makanya untuk menggunakan mesin ini, jangan biarkan di bawah group head nggak ada gelas, karena nanti bisa takutnya banjir atau airnya itu jatuh ke drip tray. Terus yang keunggulan ini yang pertama ya, jangan dia ada safety sehingga kalau kita pakai colokan kombinasi atau listrik nggak bagus, dia akan otomatis nggak mau nyala. Itu pertama. Yang kedua itu mudah, cepat, konsisten, dan rasa yang dihasilkan itu tidak mengecewakan, dapat diterima lah. Bahkan oleh barista-barista yang profesional sekalipun, mereka ketika minum espresso dari mesin fully automatic DeLonghi Magnifica S ini, ya bisa diterima. Terus yang ketiga itu, kalian nggak perlu beli grinder lagi. Jadi hemat budget, nggak usah beli grinder lagi karena dia sudah tertanam, sudah ada grinder built-in di dalam mesin ini. Oke, kita masuk ke kelemahan. Jadi harus digarisbawahi ya, bahwa mesin fully automatic, mau model apapun, mau merek apapun, dia tidak akan bisa menggantikan peran barista yang handal. Barista handal dengan mesin komersilnya yang bisa menghasilkan kopi yang rasa, intensitas, dan teksturnya bagus. Jadi otomatis kalau mesin fully automatic, mau merek apapun, jenis apapun, itu tidak akan menghasilkan rasa, tekstur, dan intensitas yang bisa dibandingkan dengan mesin-mesin komersil. Jadi kekurangannya satu tentu di intensitas, atau bahasa kerennya itu body atau kekentalan espressonya. Pasti kita nggak bisa bandingkan dengan mesin-mesin komersil yang dibuat oleh barista handal. Terus yang kedua kelemahannya, steamnya manual. Jadi mesin ini kalau kita mau frotting atau steam susu, kita harus pegang milk jug, kita steam manual. Kalau di atasnya DeLonghi yang ini kan Magnifica, di atasnya ada namanya Dinamica baru bisa hands-free steamer. Jadi tinggal masukin susu, tekan tombol, jadi dia susu panas yang ada foamnya, yang sudah selesai di frotting. Terus yang ketiga, mesin ini tidak bisa pakai, sebenarnya bukan mesin ini ya. Yang ketiga, mesin fully automatic itu tidak bisa pakai beans yang terlalu light. Mau mesinnya merek apapun, jadi kelemahannya adalah mesinnya tidak bisa menggunakan beans yang terlalu light roast. Karena energi di mesin espresso, mau dia fully automatic, semi automatic, manual, atau apapun brewing systemnya, energi hanya ada dua, pressure dan panas, tekanan dan panas. Jadi kalau tekanan mesin fully automatic itu tidak setinggi itu, jadi kalau beansnya terlalu light, dia nggak akan bisa menekan sari-sarinya keluar. Jadi kelemahannya adalah yang ketiga, saya harus bilang bahwa kita hanya bisa menggunakan
beans yang medium to dark. Kalau medium to light, jangan. Nanti rasanya hanya asam doang. Oke, kita masuk ke kesimpulan video ini. Jadi kesimpulannya adalah tidak berdosa ya pakai mesin fully automatic. Jadi kadang-kadang kan ada barista yang handal, yang kadang-kadang dia merasa terlecehkan kalau ada orang yang pakai fully automatic mesin untuk bikin kopi. Jadi bagi saya tidak berdosa kalau kita menggunakan mesin fully automatic, karena kan dia mudah, cepat, konsisten. Jadi buat kamu yang pengen kualitas espresso yang cukup baik tapi nggak mau direpotkan dengan rutinitas barista seperti kalibrasi, dosing, mengukur yield, mengukur time. Jadi nggak berdosa untuk beli mesin fully automatic, karena ini mesinnya konsisten. Terus kalau memang kamu tipe orang yang begitu bangun tidur langsung mau kopi, ini jawabannya. Oke. Jadi sekian video review saya untuk DeLonghi Magnifica S. See you next time. Semoga cuan selalu.